Anda menyaksikan Financial Inclusion Talk, sebuah program yang mengupas mendalam strategi mendobrak tantangan mengakselerasi literasi keuangan dan inklusi keuangan. Bersama saya Safrina Sution, dalam 1 jam ke depan, bersama-sama kita akan mengulas topik penerapan ESG atau Environmental, Social, and Governance dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2022 ini untuk presidensi G20 Summit. Di G20 Summit ini membahas berbagai agenda yang berfokus pada penanganan isu-isu global terkini. Dan salah satu isu yang menjadi agenda prioritas utama adalah tentang inklusi keuangan. Selain itu, topik yang tak kalah penting adalah tentang adopsi ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, di mana upaya dekarbonisasi usaha dan peningkatan investasi di sektor usaha ramah lingkungan menjadi kunci. Pemerintah Indonesia tetap pada komitmennya untuk berpartisipasi menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dan mengacu pada data pemeringkatan Corporate Knights. Implementasi standar ESG Indonesia telah berada pada peringkat ke-36 di dunia. Kini, di tengah pandemi, global economic uncertainties, dan segala dinamika yang terjadi di dunia, pemerintah Indonesia tetap pada komitmennya untuk mengakselerasi penerapan ESG di segala perkembangan dan aspek pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun untuk hal ini tentunya sangat dibutuhkan peranan yang kuat dari BUMN dan juga pihak swasta. Dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami ekspertis terkait, Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Apa kabar Pak Sunarso? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sehat Pak? Sehat semua. Alhamdulillah, itu yang terpenting Pak. Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Safrina, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. And we are also joined by Professor J.K. Rosengert, adjunct lecturer in public policy at the Harvard Kennedy School. A pleasure to have you here, Professor. Pleased to be here. Thank you so much for being here. Dan tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai dialog kita. Let's start our dialogue. The first one, I would go over first to Professor J. If we are talking about the environmental, social, and governance implementation in Indonesia, we cannot really separate it from the so-called Green Revolution. Can you explain exactly what Green Revolution is, Professor? The Green Revolution took place in the 1970s and 1980s, and it was because of new fertilizer-responsive rice varieties that were developed in Los Baños in the Philippines, and Indonesia was quite interested in spreading the technology here to make Indonesia self-sufficient in rice production. And to do that, they needed to teach farmers how to use the technology, and that was the job of the Ministry of Agriculture and their extension service, but also they had to finance the farmers' purchase of the rice, fertilizer, pesticides, and a cost of living allowance during the transition. And this was done through BRI, and the program was called BIMAS, Bimbingan Masal, Mass Guidance Program. And this was the beginning or the embryo of microbanking nationwide at BRI. And what happened over time is that the farmers adopted the new technology, and from the Green Revolution perspective, it was a tremendous success. Indonesia went from the world's largest importer of rice to a net exporter of rice in about 1 generation, in 20 years. And because the program was so successful, eventually the only farmers left in the program were the marginal or unsuccessful farmers. The rest were self-financing, and they would save seeds from the previous harvest for the next harvest, and they really didn't need the subsidized agriculture credit. So in around 1983, the Ministry of Finance said the subsidies keep growing, it's the worst farmers, and they told BRI, you have to make a decision. You have this great nationwide network of thousands of these units, they're called Unit Desa, village units, with about 14,000 employees. You either have to pay for the subsidy yourself, or close the system, which means that most of Indonesia would be unbanked. It was the only formal bank in most of the country, or find a way to make the units financially sustainable. But what we had at the time was a lot of people experienced
around Indonesia at BRI with individual accounts for both savings. They implemented Tapenas, the National Savings Program, BIMAS, the Agricultural Credit Program, as well as credit for off-farm enterprises, Credit Mini and Credit MIDI. And what BRI needed was basically a new business model where they could charge market prices, but they had the infrastructure, the human resources, and that was kind of both the acknowledging the success of the Green Revolution in Indonesia, as well as looking to future access to financial services around the country. Saya akan beralih ke Pak Sunarso. Bagaimana komitmen BRI untuk turut mendorong penerapan environmental, social, and governance practice di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin melanjutkan, mungkin saya katakan ini adalah sukses, great success ya, dari yang disampaikan oleh Profesor Jerison Gard, bahwa memang benar bahwa revolusi hijau ya, Green Revolution di Indonesia itu sebenarnya fokusnya dulu adalah untuk menciptakan self-sufficient untuk beras ya, swasembada pangan. Dan itu yang dimasukkan adalah teknologi ya, teknologi. Dan kemudian ternyata dimasukkan ke desa teknologi. Dan kemudian teknologi saja tidak cukup. Dulu ada paket namanya Panca Usaha Tani di dalam paket BIMAS itu. Dan itu sukses. Saya mau cerita itu sukses bahwa tahun 1985 itu Indonesia mencapai swasembada pangan pertama kali, dan waktu itu Presiden Indonesia dipanggil untuk dikasihkan kesempatan untuk bicara di FAO gitu. Dan itu adalah proses yang memakan waktu mungkin puluhan tahun. Tapi kemudian apa di dalam revolusi hijau? Selalu saja mau di Eropa, revolusi hijau, revolusi industri, ya pasti ada eksesnya. Bahwa yang positif adalah kita swasembada pangan. Dan itu juga memiliki akses terhadap green economy ini. Ya. Misalnya apa? Mungkin mulai mengemisi gas metan, mengemisi karbon itu lebih cepat dan lebih banyak. Betul. Dan itu. Dan kemudian yang lain lagi. Lembaga bukan hanya teknologi yang masuk. Lembaga ekonomi dimasukkan ke pedesaan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan kemudian dulu disebut BUUD, Badan Usaha Unit Desa, bentuknya koperasi. Dan kemudian proses-proses bisnis di desa itu juga berubah ya secara sosial. Betul. Dan kemudian lembaga-lembaga komunikasi diinjek ke desa. Dulu ada namanya kelompok pencapir, kelompok pendengar dan pembaca dan pemirsa ya gitu. Dan itu juga merubah cara kita mengakses informasi. Kemudian BRI dimasukkan ke desa itu sebagai lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Dan kemudian itu sukses karena apa? Karena tadinya kan menyalurkan kredit program sebenarnya, kredit program, dan kemudian itu pun menimbulkan ekses. Setelah swasembada pangan, terus mau diapakan lembaga ini? Dan itu kita cerita tentang transformasi BRI yang pertama di microfinance. Jadi itulah kemudian setelah tahun 85 BRI itu mengubah, mentransformasi yang tadinya BRI unit desa yang khusus difokuskan untuk mensupport program swasembada pangan, kemudian karena swasembada pangannya sudah selesai, maka kemudian harus dirubah menjadi commercial base. Jadilah sekarang BRI unit mikro yang lebih komersial sebenarnya, lebih komersial, bukan sekedar menyalurkan program pemerintah. Bahwa sekarang kita gunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus dari pemerintah, ya ini mengulang saja yang dulu. Tetapi sebenarnya ini unik karena apa? Tanpa menyalurkan program pemerintah pun kita sudah punya roadmap bahwa ini memang harus menjadi lembaga bisnis yang commercial base, bisa commercial base. Baik, sekarang saya mau jawab tentang ESG. Maka kita menyadari semua itu ada dampaknya juga terhadap hal-hal yang dulu belum dikenal, sekarang dikenal menjadi ESG ini. Betul. Maka kita kembali lagi, ada aturannya enggak gitu. Saya lihat ya, ada aturannya. Jadi tentang ESG ini. Jadi OJK itu mengatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 itu tentang penerapan keuangan berkelanjutan sebenarnya ya bagi lembaga jasa keuangan. Iya, sustainable financing. Kemudian khusus untuk instrumen
instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan itu juga diatur ya. Jadi ada peraturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang yang berwawasan lingkungan. Itu yang disebut green bond. Ya. Dan BRI terhadap ESG ini kami 2015 telah melaksanakan ini, di mana kami waktu itu sebagai first mover untuk sustainable banking in Indonesia. Kebetulan saya ketuanya waktu itu dan gitu. Dan kemudian sekarang kalau ditanya komitmen BRI, saya pikir kita komit ya untuk menerapkan ESG ini beyond regulation itu sendiri. Antara lain apa? Kita sudah membentuk divisi khusus ESG ya. Dan kemudian tugas dari divisi ini apa? Menyusun perencanaan strategik tentang ESG dan kemudian menyusun perencanaan operasional untuk ESG. Dan jangan lupa karena ini heavy di reporting dan lain-lain, maka kita juga harus menyusun prosedur monitoring, pengukuran dan reporting implementasi ESG itu sendiri. Itu yang paling penting. Implementasinya apa? Kita sudah pernah menerbitkan sustainability bond di tahun 2019 dan itu oversubscribe ya. Wow. Dan kemudian menghitung emisi, kita juga punya kemampuan sekarang menghitung emisi gas rumah kaca di dalam operasional kita sendiri. Kemudian ini penting ya, menghitung ke berapa emisi karbon dari aktivitas kita. Karena kalau kita ngomong net zero, kita itu harus tahu dari aktivitas kita mengemisi berapa dan kemudian kita bisa menghemat berapa. Menghemat berapa itu hanya dua. Sampai hari ini di dunia ini tidak ada mesin penyerap karbon kecuali tanaman. Maka kita harus menanam ya, menanam dan kemudian itu mengabsorb karbon yang sudah diemisi. Dan yang berikutnya adalah mencegah supaya karbon ini tidak teremisi. Misalnya pengelolaan sampah organik dan lain-lain itu. Dan kemudian kita juga secara sosial kita concern kita membentuk holding ultramikro, itu sebenarnya kita lebih ke arah masalah bagaimana kita menerapkan konsep sosialnya. Dan kemudian Juni kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang membiayai untuk kredit-kredit yang kita salurkan ke green ekonomi ini. Sebenarnya kita sudah jauh ya, kita 65,5% kredit kita sudah diarahkan kepada yang kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian portofolio hijau kita sekarang 74,6 triliun rupiah ya. Itu saya kira juga cukup tinggi. Dan kemudian kalau sekarang kita ngomong tentang portofolio green ya, kita masih lanjutkan lagi, kita menerbitkan green bond ya. Kita ingin mencari pendanaan 15 triliun dan alhamdulillah sudah dapat 5 triliun ya, karena secara bertahap ini 3 tahun melalui obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan. Jadi kita ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Nanti 5 triliun dan sekarang tahap 1 kita sudah dapat yang 5 triliun itu. Dan ini akan kita salurkan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang berwawasan lingkungan. Demikian. Baik Pak, itu tadi kan komitmen-komitmen ya BRI dalam penerapan ESG ya, tadi sudah sebagai first mover dalam sustainable financing, bahkan juga portofolio ESG terbesar di Indonesia. Apakah BRI ingin menjadi akselerator dari penerapan ESG di Indonesia itu sendiri? Dengan segala komitmen. Iya, saya kira iya ya. Kita ingin bukan menjadi akselerator saja, tapi kita sendiri yang mengakselerasi keinginan kita. Karena begini ya, Safina ya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kendala-kendala ini. Kita sering ngomong ya net zero. Sebenarnya siapa yang bisa mengurangi net zero itu? Yang bisa menerapkan net zero itu? Yang bisa menerapkan net zero itu kan seluruh lapisan masyarakat. Tapi masyarakat kan perlu diajari apa arti net zero itu. Siapa sekarang yang mengkomunikasikan net zero itu? Ketemu orang di jalanan kita bilang, Bapak harus net zero ya. Ngerti nggak? Pasti kan nggak ngerti gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, program seperti ini harus disusun secara masif, programnya, penjelasannya, strategi komunikasinya itu. Maka sekarang BRI kan bukan lembaga itu, BRI kan lembaga bank, lembaga keuangan. Maka kita supaya efektif komunikasinya dan menjadi akselerator, maka strateginya kita buat khusus untuk BRI. Tapi bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat, itu bagian daripada strategi komunikasi. Jadi kita menjadi role model. Menjadi role model. Jadi saya katakan, kita ingin menjadi akselerator melalui role modeling. Maka ini banking ini, tapi kemudian concern terhadap ESG. Maka ya tadi saya katakan, tidak ada sampai hari ini mesin penyerap karbon, nggak ada ya. Yang ada itu adalah mesin biologis, itu namanya tanaman. Maka kemudian BRI bikin program namanya BRI Menanam. Jadi nanti targetnya, karena kita sudah identifikasi
Satu jenis tanaman 1 tahun dia bisa mensintesa karbon berapa, membentuk biomasa berapa kilogram, berapa ton gitu. Dan kemudian kalau misalnya katakanlah nanti 5 tahun, kita harapkan satu tanaman yang kita tanam hari ini 5 tahun ke depan mampu menyerap karbon sekian ton. Dan programnya memang sangat ambisius. Karena sekarang setiap nasabah yang akad kredit KUR itu selain dia berjanji melunasi kreditnya, dia harus berjanji merawat pohon. Karena kita kasih pohon, kita kasih tanaman satu gitu. Untuk program KUR itu ya Pak ya? Iya, untuk program KUR. Jadi nanti bukan hanya KUR nanti. Pokoknya kalau ngambil kredit di BRI harus bersedia menanam gitu. Harus bersedia menanam dan tanamannya kita sediakan. Tanamannya kita sediakan, bibitnya kita sediakan, gratis. Tapi nanti harus ditanam. Gitu. Siapa nanti yang akan memonitor ini? Kita kan beli dari nasabah kita yang berusaha bibit. Berusaha bibit kita kasih kredit. Produknya kita beli, kita bagikan ke masyarakat yang ngambil kredit. Kemudian nanti si penjual bibit ini kita kasih tugas untuk memonitor tanaman ini. Tanaman ini benar-benar dirawat apa tidak. Dia dapat fee nanti, dapat fee. Dan itu kita keluarkan biaya. Inilah role modeling kita. Terus kemudian tanaman, orang ngambil kredit, kan nggak semuanya punya tanah. Kalau mereka punya tanah, tanam di tanaman mereka, di tanah mereka. Mungkin kita sediakan tanaman mangga, apukat dan lain-lain supaya bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau nggak punya tanah, itu harus dikoordinasikan sama desa. Desa kan ada tanah yang untuk fasilitas umum. Itu yang harus ditanami. Mungkin nggak harus tanaman buah, bisa tanaman hutan dan lain-lain. Ini menarik sekali ya perbincangannya. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Financial Inclusion Talks. Terima kasih masih bergabung bersama kami di Financial Inclusion Talks. Masih bersama narasumber ekspertis kami Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI, Direktur Bisnis Mikro BRI Bapak Supari, dan Profesor J.K. Rosenkar from the Harvard Kennedy School. Kita akan lanjutkan dialognya. I would go over first to Professor J. Professor, amid so many global economic uncertainties, the upcoming recession, geopolitical turmoils, what are the main challenge of implementing environmental, social, and governance in the near future for Indonesia? I think Pak Sunarso gave a very good account of Indonesia, so I'm going to step back and talk about some general problems around the world. And there are two major problems with implementing ESG, and Pak Sunarso mentioned it, and that's the problem of measurement. It's very difficult to actually measure your impact, and so what you get is a lot of data manipulation and ESG washing. You know, people aren't changing behavior at all, they're not changing their practices, but they try to promote their businesses by saying they're doing it. And the other major problem is trying to say that my intervention caused these results. So we say correlation versus causation. Two things happen at the same time. Might have nothing to do with your activities, right? And so and then you have a problem with ESG is often internally contradictory. So what might be good for the environment might be bad for social. For example, closing coal mines is very good for the environment, but very bad for the coal miners. Lose their jobs. Or making electric cars, Tesla, might be good, again, for the environment, but the governance of Tesla, as we all know, is very bad. So you have these contradictions. So I think the approach of BRI is to say, let's concentrate on the E, the environment. And even more specifically, let's concentrate on our carbon footprint. Because you can measure it, you can track it over time, you can compare with other companies or other countries. And my advice to other countries has been, you know, ESG sounds very good, but really concentrate on the biggest problem, which is the environment, and something you can measure, and you can try to attribute your initiatives to changes in your carbon footprint. And Harvard University is trying to do the same thing. First, we have to count it, right? And then what can we do to try to
either decrease our emissions or offset it in some way. So I think a lot of the problems that Pak Sunarso mentioned are global problems, but I think that the BRI approach is a good model. It's very practical. Thank you. And I was also saying one of the things I like about trees, going back to banking, is that if people plant a fruit tree, these low-income people get an asset that appreciates over time if they keep it alive. They have an income producer, they have the fruit, and at the same time you're decarbonizing. So again, and you're not changing behavior very much. People love trees, they will take care of them, so you're actually building on traditional behavior and just giving it a little push, a little catalyst. Right. Tadi Anda mention Pak Sunarso bahwa BRI tetap pada perannya sebagai akselerator dan role model implementasi ESG di Indonesia. Apakah BRI sendiri sudah memiliki roadmap untuk penerapan sustainable financing? Iya, roadmap itu penting karena seperti Profesor sampaikan bahwa emang tidak mudah, memang sulit. Tetapi kita harus mencoba dan kita harus start, kita harus mulai. Dari mana mulainya? Menurut saya problem utama adalah membuat masyarakat, membuat orang paham betul apa itu ESG konsep. Jadi kuncinya adalah di strategi komunikasi dulu yang pertama. Gitu. Makanya kita melaluinya role modeling. Role model adalah cara komunikasi yang paling efektif menurut saya karena apa? Bukan hanya cerita gitu, tetapi memberikan contoh. Gitu. Itu yang bisa diikuti. Itu sebenarnya strateginya. Nah sekarang roadmap-nya sekarang. Jadi kalau kita tahun ini BRI menyusun roadmap ESG, ya, dan kita ingin menjadi to be world class sustainable banking group focusing on ESG, terutama nanti kita targetkan di 2026. Gitu ya. Dan itu akan didukung 3 pilar strateginya. Pertama adalah environmental, kita menyusun strategi menghadapi climate change, termasuk menentukan target net zero emission yang mendukung pencapaian target net zero emission di Indonesia. Dan ini tidak lepas dari kita mesti punya metodologi, cara mengukur, kemudian cara mengukur emisi karbon dari aktivitas kita, cara mengukur bagaimana aktivitas kita menyerap karbon, cara mengukur bagaimana kita menahan emisi karbon, itu juga harus ada. Dan di sini saya berkecimpung di sini lama ya, baik secara global maupun domestik maupun lokal itu problemnya adalah menetapkan metodologi yang bisa dipercaya semua orang. Gitu. Karena masing-masing kelompok punya metodologi sendiri dan itu yang menjadi sumber perdebatan. Itu penting ya, itu penting ya. Kemudian yang kedua adalah pilarnya adalah sosial, menyusun berbagai inisiatif gitu, pemberdayaan masyarakat, empowering people ini yang paling penting. Dan kemudian di governance kita memperkuat tata kelola ya, governance perusahaan yang baik untuk mengacu pada standar internasional. Dan roadmap strategi ESG tersebut ini sudah selaras untuk mendukung dan memperkuat visi perusahaan kita. Kita itu ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Champion of financial inclusion. Ya. Kenapa demikian? Karena BRI memang harus kembali ke core-nya itu adalah main di mikro, bahkan ultra mikro. Maka mustahil kita bisa menjadi menjadi fokus di core-nya apabila kita tidak sekaligus menjadi champion di financial inclusion. Maka leading indikatornya adalah mengajari masyarakat, meliterate masyarakat gitu untuk supaya meningkat tingkat dari level dari financial inclusion-nya. Itu sebenarnya yang paling penting. Dan roadmap ESG ini ada tahapan-tahapannya yang kita buat sudah sangat komprehensif dan ini sudah sejalan dengan target nasional maupun global, yaitu Sustainable Development Goals dan juga Paris Agreement. Jadi roadmap kita punya dan kemudian strateginya kita tadi katakan yang paling penting sekarang tentang ESG ini adalah strategi komunikasi. Makanya komunikasi yang efektif kita lakukan melalui role modeling. Role model, tidak hanya cerita tapi memberikan contoh. Dan pilar-pilarnya tadi saya sampaikan di environmental, sosial, dan governance. Saya kira itu. Baik, dengan diseminasi informasi, dengan menjadi role model untuk penerapan ESG, harapannya diseminasi informasi lebih baik dan akan tercapai kesadaran ESG secara kolektif pula ya di masyarakat, karena itu yang terpenting. Baik, dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak, tetap saksikan Financial Inclusion Talks.
Masih bersama saya Safrina Nasution di Financial Inclusion Talks. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas bersama apa itu Green Revolution, penerapan environmental, social, and governance. Dan pada segmen kali ini kita akan kembangkan bahasan topiknya menuju inklusi keuangan di Indonesia. Sesuai dengan target dan tentunya optimisme dari OJK, pencapaian inklusi keuangan di Indonesia ditargetkan bisa tembus 90% di tahun 2024. Nah, perihal ini bagaimana sebenarnya peluang dan bagaimana juga sebenarnya tantangannya mencapai target tersebut. Dan bagaimana pula komitmen BRI untuk mengawal target tersebut. Pak, ini mengenai target OJK Financial Inclusion 90% di tahun 2024. Tentunya ada challenge tersendiri, terutama meraih masyarakat yang berada di daerah yang secara geographical challenging. Bagaimana strategi BRI untuk memperluas akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal? Jadi begini, kita mesti mengenali dulu, terutama kalau kita deal dengan micro client. Saya mungkin sampaikan prinsip-prinsipnya dulu. Yeah. Yang sering mungkin kita salah membaca. Gitu. Jadi micro and SME sesungguhnya lebih membutuhkan edukasi. Daripada advokasi. Kenapa demikian? Karena dengan edukasilah mereka itu nanti bisa menjadi sesuatu yang menarik, dan menarik itu menjadi mendorong kompetisi dari perbankan, dan kompetisi dari perbankan itu nanti akan memberikan bagi mereka pelaku-pelaku UMKM ini choice, pilihan seperti yang Profesor J. Rosengart sampaikan tadi. Itu penting gitu. Tapi kalau mereka diadvokasi saja, itu selalu mereka ditempatkan di bawah lembaga keuangan, maka murid harus diadvokasi, dan itu sebenarnya akan menghasilkan kemanjaan-kemanjaan yang tidak perlu sebenarnya seperti itu, dan itu tidak akan mendorong kompetisi yang sehat. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, sekarang kita sudah riset juga bahwa mereka ini rata-rata memang masih butuh di-touch secara manual. Maka kemudian main di UMKM, main di microfinance, itu selalu saja kendalanya, tantangannya ada dua. Satu adalah operational cost-nya tinggi, operational risk-nya tinggi. Dan cara men-shoot trouble itu adalah dengan digitalisasi. Digitalisasi akan menghasilkan, langsung bisa menurunkan operational cost maupun operational risk. Digitalisasi. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka sudah betul-betul digital savvy? Iya, digital savvy. Itu pertanyaannya. Ternyata apa? Mereka itu sekarang familiar dengan gadget. Ya, familiar dengan gadget, mobile phone dia sangat familiar mereka, ya. Tetapi kemudian mereka itu ternyata belum cukup paham tentang produk-produk keuangan, apalagi produk-produk keuangan yang dideliver melalui digital, instrumen-instrumen digital. Itu yang paling penting. Kemudian mereka juga memiliki rata-rata cash flow mereka itu adalah unstable cash flow. Maka kemudian mereka lebih memilih institusi-institusi keuangan yang sifatnya itu sangat lokal. Karena apa? Mereka berharap dapat agility, dapat flexibility, karena bisa membaca unstable cash flow yang mereka miliki. Jadi kesimpulan kemudian mereka masih butuh di-touch, butuh di-approach secara face to face, secara masih ketemu, komunikasi one on one seperti itu. Tidak bisa fully digital. Itu kendalanya gitu. Jadi sekarang kalau gitu, yang tertinggal tadi itu, rasanya sih masih butuh jaringan satelit, kita butuh memang ya untuk prosesnya, tetapi tidak semuanya fully seperti itu, digital online seperti itu, masih tetap butuh pendampingan yang secara one on one seperti itu. Maka kemudian konsep-konsep digital banking menurut saya baik ya untuk ke depan, untuk generasi-generasi sekarang ke depan. Tetapi di daerah-daerah 3T tadi itu masih ada ibu-ibu, nenek-nenek yang masih butuh di-touch, bukan dengan cara digital. Maka kemudian BRI come up with hybrid bank concept. Hybrid bank concept. Jadi itulah kemudian BRI datang dengan strategi hybrid bank. Jadi digitalisasi kita siapkan dari sekarang untuk menjangkau masyarakat yang sekarang sudah digital dan ke depan.
Tapi kemudian masyarakat yang sekarang belum digital itu tetap harus kita layani. Dan kemudian implementasinya apa? Kita bikin yang namanya agen briling. Agen briling. Agen briling itu sebenarnya kita mungkin toko, warung segala macam kita jadikan agen, dan operasional sebenarnya sudah digital gitu. Tetapi mereka masih bisa komunikasi secara langsung seperti itu. Dan hasilnya luar biasa ya. Sekarang kita sudah punya 560.000 agen briling di seluruh Indonesia. 560.000 agen briling di seluruh Indonesia. Dan saya katakan bahwa masyarakat kita. Dan transaksi apa yang bisa dilakukan dengan agen briling? Transaksi tarik, kemudian transfer ke anaknya yang kuliah di kota segala macam, dan itu bisa lewat agen saja, nggak perlu datang ke cabang, dan 24 jam karena mereka bisa datang ke tetangganya yang jadi agen. Tapi saya cuma mau mengatakan fit nggak strategi ini, tepat nggak strategi ini. Kita jawab dengan volume transaksi. Tahun lalu selama 1 tahun volume transaksi masyarakat yang melalui agen ini 1.140 triliun. 1.140 triliun melalui agen briling. Melalui agen briling. Jadi saya katakan kalau dibilang kita, kita harus digital banking. Iya, digital banking. Ya sekarang dan nanti. Tapi faktanya masih banyak masyarakat yang butuh layanan yang seperti tadi lewat agen. Buktinya ada 1.140 triliun transaksi lewat agen briling. Dan sekarang tahun ini sampai Agustus sudah 700 triliun transaksi lewat agen briling, dan saya prediksi bahwa full year nanti kira-kira 1.400 triliunan transaksi lewat agen briling. Ini berarti kan transaksinya tidak main-main ya Pak? Tidak main-main. Kunci suksesnya sampai mencapai growth yang sebesar ini seperti apa ya Pak? Apakah tadi itu digitalisasi dan juga didampingi dengan pendampingan dan lain-lain? Saya kira kombinasi, tetapi yang paling penting kita harus tahu. Ternyata masyarakat di pedesaan terutama memilih lembaga keuangan untuk bertransaksi, untuk ngambil kredit semacam. Dasarnya bukan bunga murah, bukan. Ya. Juga bukan kecanggihan, bukan. Ternyata dasarnya adalah proximity. Kedekatan. Secara geografik atau secara psikologis? Dua-duanya, secara geografik dan secara psikologis. Itu yang paling penting. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau kita mau ngambil katakanlah anak-anak muda sekarang, ya pakai ini, ya silakan. Tapi itu main di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dan mungkin di kafe-kafe itu. Tapi kalau kita pergi ke misalnya katakanlah produsen-produsen mungkin rice, mungkin di perkebunan, mungkin kita ketemu rubber, mungkin dan mungkin koko di Sulawesi segala macam, itu sebenarnya ya masih butuh pendekatan-pendekatan yang tadi itu. Jadi kata kuncinya adalah itu tadi. Bukan bunga murah, bukan, ya. Juga bukan yang canggih-canggih, bukan. Ternyata kedekatan, dan kemudian proximity tadi, proximity. Dan bagi mereka proximity akan menghasilkan flexibility, gitu. Flexibility yang akhirnya meningkatkan inklusi keuangan ya, secara sementara itu. Tapi nanti ke depan ya pasti berubah. Nah, ini kita tetap harus mengantisipasi perubahan itu, gitu. Baik. Gitu. Sekarang saya akan beralih ke Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI. Saya akan banyak bertanya mengenai pemberdayaan UMKM ya Pak ya, terutama dari segi microfinance. Upaya apa saja yang sudah dilakukan BRI untuk mendorong inklusi keuangan, namun dari segi pemberdayaan UMKM? Ya, makasih Safrina. Menyimak tadi yang disampaikan Prof. C, kemudian juga Pak Sunarso. Ini kan dua kata kunci ya bagi pelaku UMKM itu. Inklusi, literasi. Literasi, inklusi. Mana yang lebih dulu? Literasi. Saya akan berangkat dari situ. Tadi Prof. C sampaikan tentang konsep inklusi. Pak Sunarso sampaikan tentang perilaku mereka para pelaku UMKM. Ada 3 tadi dari Prof. C ya, untuk konsep inklusi. Seberapa besar, seberapa luas mereka, para pelaku UMKM ini mengakses kredit, mengakses saving, mengakses payment, kira-kira seperti itu. Kemudian perilakunya tadi sudah disampaikan Pak Sunarso, maka literasi harus di depan untuk mencapai sebuah goal dari inklusi. Pemerintah sudah menetapkan 2024 90% masyarakat Indonesia harus terinklusi. Ambisius kata Prof. C, tapi bisa dikerjakan. Doable. Ya. Nah, BRI membuat sebuah model. Kalau di dalam praktek-praktek industri inklusi itu ada 3 aspek penting: payment,
kredit atau pembiayaan dan saving atau simpanan, maka kita modelkan, Safrina. Jatuhlah pada sebuah model bahwa 90% masyarakat Indonesia akan terinklusi jika 171 juta masyarakat Indonesia tahun 2024 nanti bisa mengakses lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan formal. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, BRI menetapkan visinya Champion of Financial Inclusion. Maka BRI sesungguhnya ingin berkontribusi 70% dari 100 atau 90% cita-cita inklusi 100 di tahun 2024 itu ketemunya kurang lebih 117 juta penduduk Indonesia ya yang berusia 15 tahun ke atas harus bisa mengakses jasa keuangan, terutama layanan keuangan BRI. Nah, tadi sudah sampaikan literasi pemberdayaan harus di depan. Pak Sunarso tadi sampaikan, bukan advokasi lagi. Nah, apa yang sudah dikerjakan, Safrina? Tadi Pak Sunarso sudah sampaikan juga tentang kemana sih arah inklusi kita ini. Perekonomian negeri kita ini kan UMKM, 64 juta lebih ada di sana. Di UMKM. Posturnya itu ada di bawah kan gitu ya. Betul. Maka mereka mempunyai potensi besar untuk semakin berkontribusi jika diliterasi. BRI sudah mempunyai framework yang menurut saya bagus lah dan sudah mapan menjangkau seluruh level-level entrepreneurship mereka. Bagi 30 juta yang belum terakses, kita sediakan literasi basic, menyemangati mereka, itu bagian dari literasi. Menyemangati mereka untuk bisa menabung, itu literasi. Sangat menarik dan sangat inovatif. Pendampingan baru pembiayaan ya Pak ya untuk UMKM, luar biasa. Bapak-bapak, kita akan tahan dulu sejenak dialognya, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Financial Inclusion Talks. Saya akan melanjutkan diskusi kami bersama Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Pak, tadi Bapak mention banyak mengenai peran Briling dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Sampai saat ini bagaimana capaian-capaiannya dan bagaimana strategi pengembangan ke depan untuk agen Briling tersebut? Baik, mungkin agen Briling ini sebenarnya adalah bagian daripada respon, strategic respon BRI terhadap challenge yang datang di dunia grassroots ekonomi ini. Gitu. Ternyata tadi kita katakan bahwa mereka sebenarnya bahwa digital memang menyelesaikan banyak persoalan, terutama persoalan operasional cost yang tinggi, operasional risk yang tinggi bisa diselesaikan secara digital. Tapi masyarakatnya itu belum fully digital, gitu. Sehingga kita datanglah dengan agen Briling. Agen Briling adalah implementasi dari hybrid bank, gitu. Kira-kira seperti itu. Konsepnya seperti apa sih? Masyarakat punya warung, punya toko, barang kelontong, kemudian kita jadikan agen. Mereka bisa melayani transaksi perbankan terbatas ya, misalnya tarik, setor, transfer, segala macam. Bahkan sekarang sudah kita kembangkan untuk menjadi referral kredit. Referral kredit. Ya, sehingga BRI tidak perlu membuka cabang, tapi cabang itu sudah diwakili oleh agen. Kemudian kita ada sharing dari fee di situ, misalnya sekali transaksi nasabahnya suruh bayar 5.000, itu 2.000 untuk BRI, 3.000 untuk nasabahnya. Ini benar-benar sharing ekonomi. Gitu. Dan sekarang kalau ditanya progresnya seperti apa ya tadi, kita sudah punya 560.000 agen. Dan volume transaksinya setahun, tahun lalu 1.140 triliun. Itu sangat besar. Artinya bisa dibayangkan, fee-nya lebih dari 1 triliun ya. Kalau fee yang diterima oleh fee saja ya. Kalau fee yang diterima oleh BRI 1,3 triliun ya, itu. Artinya yang diterima oleh masyarakat, oleh agen itu sekitar 3 kali. Ini kenapa biasa efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Betul. Ya, Pak? Kenapa kok saya katakan bisa 3 kali? Misalnya orang bayar fee-nya katakanlah 5.000, ya kan? Tapi kemudian
dia datang jauh-jauh, dia datang ke situ sudah hemat biaya transportasi, ngojek, motor segala macam, maka lebih hemat. Maka dia kasih uang 10.000, kembaliannya nggak diambil, kembaliannya tidak diambil gitu. Maka itu artinya kalau BRI saja terima fee jumlahnya seperti itu, yang dinikmati masyarakat mungkin sekitar 3 kali lipat. Itu saya kira ini adalah benar-benar sharing ekonomi. Jadi saya katakan ini adalah implementasi literasi keuangan sekaligus financial inclusion. Ya. Dan kemudian ini juga implementasi daripada yang tadi saya dikatakan oleh Pak Supari bahwa pemberdayaan dulu, mereka itu bisa mengerti dan bisa kita literasi lewat komunikasi personal touch di lewat agen itu menjadi penting gitu. Karena apa? Tidak bisa melulu dilayani secara digital. Saya kira mungkin itu yang penting dari peranan agen Briling ini. Tapi ada satu yang ingin saya tambahkan, bahwa memang mereka untuk mengambil kredit misalnya, bunga murah bukanlah pertimbangan yang utama ya. Yang paling utama adalah memang kecepatan dan kemudahan. Tapi kemudian BRI kan membentuk holding ultramikro. Sebenarnya holding ultramikro ini adalah supaya strategi kita, resources kita lebih fokus ya, lebih fokus untuk melayani masyarakat bawah ini sebanyak mungkin. Sehingga nanti nggak ada salahnya kalau kita bisa menghadirkan kecepatan, kemudahan dan juga kemurahan sekaligus. Itulah yang disasar oleh holding ultramikro. Makanya kemudian sekarang yang ngambil kredit di PNM, yang ngambil kredit di Pegadaian mungkin bisa menikmati bunga lebih murah. Karena apa? Resourcesnya terutama fund resourcesnya, jadi sumber dananya udah bisa dipasok oleh BRI dan kemudian bisa lebih murah. Operasional cost-nya bisa diturunkan. Karena apa? Bisa joint location, satu cabang bisa dipakai bertiga dan lain-lain. Maka nanti insya Allah akan benar-benar tercapai. Selain mudah diakses, cepat layanannya dan juga murah biayanya. Begitu. Luar biasa Pak. Ini saya mengenai holding ultramikro yang tadi dimention oleh Pak Sunarso ya. Saya akan bertanya Pak Supari. Pak Supari, dengan adanya holding ultramikro ini apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan bagaimana juga dampaknya terhadap upaya BRI untuk membawa pelaku UMKM naik kelas? Ya, makasih. Holding itu alat sebenarnya. Tapi inti dari holding itu adalah mengintegrasikan ekosistem ultramikro. Di negara kita ini ada 3 entitas usaha gitu ya, yang memang bisnis modelnya di ultramikro, PNM, Pegadaian dan BRI. Maka untuk tujuan inklusi, mengakses yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal, kemudian mengakselerasi mereka naik kelas, maka harus dibukakan channel-channel untuk mereka mudah mengakses. Maka dengan integrasi ini, maka resources untuk mempercepat inklusi itu menjadi solid dan menjadi terintegrasi. PNM punya 34.000 tenaga pemasar, BRI 27.000, kemudian Pegadaian 4.000 lebih, 66.000. Itu adalah contoh resources yang sangat besar untuk mempercepat akses mereka. Mereka itu siapa? Satu adalah mereka yang memang benar-benar tidak punya keinginan mengakses. Maka kalau mereka tidak segera kita dekati, mereka ada di situ saja dan akan cenderung menjadi beban. Maka bisa jadi anggaran bansos nanti tidak akan kunjung berkurang. Yang kedua adalah mereka yang sekarang ada di rentenir, betapa tidak efisiennya mereka. Bayar bunga 500% setahun. Bagaimana jika mereka kita mudahkan aksesnya, masuk ke lembaga keuangan formal, mereka akan nambah margin. Maka mereka akan lebih kuat modalnya. Mereka akan punya kapasitas yang lebih besar. Belum lagi impact sosialnya. Belum lagi impact terhadap pendidikan. Mungkin mereka akan lebih banyak bisa memberikan uang saku kepada anaknya dan anaknya menjadi PD bersekolah dan mudah-mudahan mereka berprestasi, mampu membelikan buku, kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa impactnya dari holding ini, penyatuan resources. Nah, apa yang sudah terjadi? Holding sudah kemarin akad ya resmi di bulan September 2021. Apa yang sudah dikerjakan BRI? Ada 3 gitu ya, inisiatif quick win, Safrina, yang untuk semakin nyata nanti, konkret dari
tujuan holding dari awal. Pertama adalah co-location, jadi penyatuan dari resources kantor-kantor fisik, terutama yang dimiliki BRI. Ya, senyum co-location senyum itu adalah bentuknya, Safrina. Di dalamnya ada Pegadaian, layanan ada di situ, kemudian PNM juga layanannya ada di situ. Kemudian mereka berkolaborasi untuk apa? Untuk mendeliver layanan lebih banyak lagi. Bicara inklusi, bukan lagi inklusi dasar, tapi perlu kedalaman inklusi dengan para pelaku UMKM itu semakin banyak memanfaatkan produk-produk layanan keuangan. Nah, berikutnya kita punya tenaga pemasar yang 66.000 tadi. Kita lengkapi dengan bisnis proses digital. Ya, mereka selalu ada di wilayah kerjanya, nggak pergi ke kantor. Ya, terintegrasi dengan bisnis proses 3 entitas. Namanya Senyum Mobile. Senyum Mobile itu adalah platform yang isinya adalah produk dan layanan 3 entitas. Bisa dijual oleh 66.000 tenaga pemasar 3 entitas. Semakin dekat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi punya data yang sangat besar. Hari ini sudah mengintegrasikan 25 juta data. Apa gunanya? Kita bisa mengasesmen perilaku para pelaku usaha mikro itu. Untuk apa? Untuk memetakan kebutuhan literasi, pemberdayaan mereka. Mudah-mudahan gitu ya, dengan solidnya pemberdayaan BRI di ultramikro akan terjadi akselerasi naik kelas. Dan trickle down effect dari segi ekonomi dan juga sosial. Kepada 3 entitas apa impact-nya? Ya, kita bisa memberikan layanan produk lebih banyak lagi, pembiayaan lebih besar lagi, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Supari. To Professor J, to give comment on Bapak Supari and also Bapak Sunarso. According to your previous research, what is the impact or what is the role of some sort of innovation like Brilling Agent and Ultra Micro Holding for the society of Indonesia? I can't really draw research outside of Indonesia because this is very innovative, and I think Indonesia is probably the leader. But just to build on the previous comments without repeating, I think that when I actually visited some of these initiatives in June, and of course for the pawn shop, Pegadaian, and for PNM, at a minimum, BRI is their bank, so they handle the banking transactions, which means it's much more efficient. And by using that, they're re-engineering operations by being the banker. And then you can see with Pegadaian cross-selling of products. Maybe you're buying gold, but maybe you would like to diversify your savings and have cash savings as well. And then you can see with PNM, maybe some of the best borrowers might eventually graduate into BRI unit lending, Kupedes or Core, or something like that. And you also see them changing the operations of their core business. Again, by acting as their banker, and they were saying that they lack loan capital. So BRI is also lending, not giving, lending money to the PNMs that they can then on-lend to these groups of low-income women, entrepreneurs. So again, I think BRI, it's not what we would call mission drift. It's building on its strengths, but try to go more down market, looking for synergies with these other 2 organizations. It might not be the core business, but it allows to expand the core business to demographics that they wouldn't be able to serve in a financially viable way. I should mention BRI is a public company. They have to report to the shareholders, right? And so you want to remain an attractive investment. That's how you raise your capital. But at the same time, moving forward on the social mission. So I think it's just 1 year, if I'm not mistaken. So it's an embryo. It's too soon to know what the results will be, but I think it's a good example of trying to extend the core business in a way that's financially
sustainable, but also has positive social impact. Yeah, And I think other social. countries might be able to learn, and there will be mistakes, of course, but from the mistakes, you can then do it better. Yeah. But what really fascinates me is that what BRI did always put so many emphasis on people, because people is the core of the banking itself. Bapak Sunarso, saya ingin bertanya mengenai tujuan BRI untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Karena ini kan selaras dengan tema presidensi G20, yakni Recover Together, Recover Stronger. Menurut Bapak bagaimana peran BRI untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi post-pandemic, namun di tengah segala ketidakpastian ekonomi global? Saya kira yang penting begini ya, sekarang harus kita sadari dan kita juga patut bangga bahwa setelah diterpa berbagai krisis dan yang terakhir krisis yang disebabkan oleh pandemi yang mungkin generasi kita belum pernah mengalami sebelumnya. Tetapi ekonomi Indonesia itu sangat impresif, saya katakan, sangat impresif dan solid ya. Dan sekarang memang tantangan lebih datang dari global ya, inflasi yang tinggi, kemudian ancaman krisis pangan dan energi. Nah, kemudian inflasi yang tinggi direspon dengan berbagai bank sentral pasti meresponnya dengan menaikkan suku bunga. Betul. Dan kemudian tantangan kita sekarang, kalau suku bunga naik, ya kita sekarang BI juga sudah menaikkan suku bunga, kemudian meningkatkan giro wajib minimum dan lain-lain. Oke, yang penting adalah bahwa kalau ada negara-negara yang sekarang karena inflasi tinggi takut tidak diimbangi oleh pertumbuhan, maka itu namanya stagflasi dan itu yang berbahaya terhadap unemployment, kan begitu. Sedangkan untuk Indonesia, beberapa negara mungkin mengatakan bahwa kalau begitu diresesikan saja sekalian supaya untuk menurunkan inflasi baru ditata kembali begitu. Saya berpendapat untuk Indonesia, saya rasanya berpendapat begini. Upaya-upaya menurunkan inflasi penting, tetapi menurunkan inflasi dan diimbangi dengan tetap menjaga mendorong pertumbuhan itu jauh lebih penting supaya tidak terjadi stagflasi dan kemudian tidak terjadi unemployment. Maka kita mesti tahu titik-titik di mana faktor-faktor yang menyebabkan inflasi bisa turun, tetapi kita juga harus tahu titik-titik di mana yang menyebabkan ekonomi kita tumbuh. Dan sumber pertumbuhan kita didrive oleh konsumsi domestik, ya, konsumsi rumah tangga. Maka adalah penting menjaga konsumsi rumah tangga, kemudian menjaga daya beli masyarakat, itu menjadi penting. Dan untuk itu semua, maka memberikan daya beli itu artinya memberikan pekerjaan. Dan kemudian datanya, setiap satu nasabah KUR itu mempekerjakan 3 orang. Maka menjadi penting sekarang mengembangkan UMKM ini untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat supaya mereka punya daya beli. Itulah ya tadi konkret sekali mengenai penerapan ESG dan juga cara BRI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi post-pandemic. Sekarang tidak terasa Financial Inclusion Talks telah mencapai akhir dari sesi kita kali ini. Namun saya harus mengakhirinya dengan mengajak narasumber kami untuk memberikan closing statements. Singkat saja, Professor J, do you have any closing statement to conclude our dialogue today? I would just say a couple of things very briefly. One, the BRI story is a great untold story that we're trying to share with other countries so they can benefit from the experience. And the core to the story is that BRI has evolved and adapted based on changing domestic and international conditions. And as Pasanas was talking about stagflation or inflation, unfortunately Indonesia is what we call a price taker. And with the U.S. raising interest rates, we might recall the taper tantrum from earlier crises, and there's this big sucking sound of capital leaving Indonesia. And so sometimes the central bank has to raise interest rates just to keep capital in the country, and then it has a very serious impact on the real economy. So there are a lot of difficult choices facing our friends at the Ministry of Finance and the central bank, and BRI has to try to navigate these as it has other previous troubled waters while remaining true to the mission. So my big hope is that, as in the past, BRI will continue to adapt as they evolve to changing conditions that are beyond their control. Thank you so much for your closing statement. Bapak Supari, singkat saja closing statement untuk menutup dialog kita pada hari ini. Ya,
Saya mulai dari pernyataan Pak Sunarso, menarik. Maka perekonomian ini harus bertumpu pada domestik, dan domestik itu adalah UMKM. Tapi ada sebuah paradok. Postur perekonomian negeri kita ini ada di masyarakat dengan pendapatan rata-rata 60.000 per hari. Maka menurut hemat saya, menaik kelaskan mereka, mengupayakan mereka untuk menambah pendapatan, itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, rasanya sudah sangat fit, bisnis model BRI harus makin mengedepankan pemberdayaan. Dan pembiayaan menjadi bagian dari pemberdayaan. Maka itulah sesungguhnya nilai konkret yang diberikan BRI kepada negeri ini. Baik, terima kasih Pak Supari. Bagaimana dengan Bapak Sunarso, closing statement untuk menutup dialog? Bank Rakyat Indonesia adalah banknya rakyat. Ya. Dan kemudian apapun yang diperoleh oleh Bank Rakyat ini akan dikembalikan lagi kepada negara, dan negara mengembalikannya kepada rakyat dengan melalui berbagai mekanisme stimulus ataupun subsidi. Oleh karena itu, baik dan buruk Bank Rakyat ini harus tetap disupport oleh masyarakat. Tahun lalu BRI itu laba 32,4 triliun dan disetor ke pemerintah 26 triliun dalam bentuk dividen ya, 14 triliun, pajak 12 triliun. Bahwa BRI ini walaupun bagaimana labanya besar, ya disetor kepada pemerintah. Bahwa pemerintah kemudian menggunakannya melalui APBN, digunakan untuk subsidi kembali lagi ke masyarakat, itulah mekanisme memang yang benar. Jadi BRI memang disuruh nyari laba. Dan kemudian dari laba itu disetor kepada pemerintah masuk APBN, digunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus kembali ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat mencintai BRI, mensupport BRI, itu menjadi penting karena hasil daripada laba BRI itu balik kepada negara balik ke rakyat. Itu yang paling penting. Demikian dialog kita hari ini pada Financial Inclusion Talks. Terima kasih atas waktu dan sesi diskusinya Profesor J.K. Rosengart, Bapak Supari, dan Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI, Direktur Bisnis Mikro BRI, dan Adjunct Lecturer in Public Policy at the Harvard Kennedy School. Thank you so much for your view. Dan inilah akhir dari sesi dialog kita dari penerapan ESG dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan dalam program Financial Inclusion Talks. Saya Safrina Sution, pamit undur diri.